Pasukan semut. Siap Sang Ratu. Siap, gerak. Hadap kanan, gerak. Pasukan semut. Siap Sang Ratu. Siap, Sang Ratu. Sekarang kita mau kerja, kerja, kerja. Siap, 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 Ratu. siap Siap, Sang Sang Ratu. Instruksi Sang Ratu. Iya, ada apa? Sama Bagaimana kalau kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu? Hah? Kenapa gitu, Samut? Kenapa Jadi, kita harus muji Tuhan? Biar kalau nanti kita lemah, kita bisa minta kekuatan Tuhan. Kalau kita bosen saat kerja, Iya. kita bisa minta penghiburan sama Tuhan. Oh, gitu. Oh gitu. Kalau gitu kita mau puji-pujian dulu ya. Sekarang siap, siap, siap ya. Siap Sang Ratu. Yuk sekarang ke posisinya. Baik. Lihat, adik-adik juga sudah siap Sang Ratu. Iya. Yuk. Berarti kita mulai aja ya Kak puji-pujiannya. Kita mulai puji-pujiannya. Kita mau nyanyi. Nyanyi bangkit. Wah, berarti Berarti adik-adik harus siap-siap jongkok karena kita mau loncat yang tinggi. harus semangat ya Kak ya. Posisi Kak. Dua, dapat loncat tinggi. Bangkit. Serukan nama Yesus. Maju pasukan. Maju. Nyatakan kuasanya. Buat siapa komentar? Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya. Dengan apa? Dengan kuasa namanya. Sekali lagi loncat tinggi. Bangkit. Bangkit. Serukan nama Yesus. Maju. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama siapa? Serukan. Nama Yesus. Menara yang kuat. Nama Yesus. Kota benteng yang teduh. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Kita serukan sama-sama. Nama Yesus. Menara yang kuat. Nama Yesus. Kota benteng yang teduh. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas. Sekali lagi. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Wah, puji Tuhan. Iya, Kita punya Allah yang hebat dan berkuasa. betul Kak. Sekarang Iya, Kak. kita mau minta pimpinan Tuhan, Oh. Kak. Kita mau ngapain ya Kak? Karena dengan pimpinan Tuhan, kita nanti akan lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam pujian. Oh, gitu, Dan Kak. pasti menyukakan hati Tuhan. Oke Kak. Adik-adik, Ya. sikap doa yang baik. Kita mau pujikan Ku di tanganmu. Ku di tanganmu. Ku di tanganmu. Ku di hati. Ku di hatimu. Di pikiranmu. Di rencanamu. Tak pernah sendiri. Pernah ku sendiri. Ku di tanganmu. Ku di hatimu.
di tanganmu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah sendiri, aku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Yuk adik-adik, lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Zipora berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah kepadamu. Tuhan juga yang akan memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Engkau juga yang akan menerima puji-pujian yang kami naikkan, agar puji-pujian kami dapat berkenan di hadapanmu. Terima kasih Tuhan. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Wah, kita Kak, sudah minta pimpinan Tuhan. betul Kak, kita harus makin semangat ya Kak. Makin semangat. Apalagi sekarang Kak. temanya apa? Ini Kak, kita apa nih Kak? Kita adalah semut. Semut Kak. Kan semut kecil ini. Oh iya Kak. Kenapa ya dijadiin penting? Kenapa ya Kak? Karena adik-adik tuh ada yang ujung jari tuh. Ada yang tahu ya Kak ya? Apa adik-adik? Gini-gini tuh apa ya Kak ya? Apa ini? Gini-gini tuh. Apa ini Kak? Betul, Oh. betul kata Kakak Alan. Kerjasama. Mereka memang kompak. Kompak ya Kak ya? Seperti kita saat ini, Kompak ya, Kak, pemusik, ya? pemuji, dan juga yang membawakan firman, kompak melayani Tuhan. Betul Kak. Adik-adik juga harus kompak. Di dalam keluarga nggak boleh berantem, harus bekerja sama. Betul Kak. Yuk kita puji Tuhan sama-sama. Kita mau nyanyi lagu Si Semut. Mana tepuk tangannya? Si semut yang kecil bekerja dengan rajin. Waktumu simpanas, kumpul rezeki. Meskipun kecil lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya pasti. Si semut yang kecil bekerja dengan rajin. Waktumu simpanan, kumpul rezeki. Meskipun kecil lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin besar. Wah, seru ya Kak ya? Oh iya Kak. Kak, kecil kan ada semut kecil, semut besar, Iya, semua bisa bekerja sama. Betul, Kak. Mereka nggak saling sombong. Oh, gitu. Aku gede, Oh. aku kecil. Semua bekerja Sama sama, ya, Kak, ya? akhirnya bisa mengumpulkan apa tadi Kak? Rezeki. Mengumpulkan rezeki, makanan. Mereka tidak kekurangan. Betul Kak. Untuk itu kita juga mau mendengar firman Tuhan Kak. Kita akan sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan supaya kita beroleh pelajaran yang good dari Tuhan. Siapa siap mendengar firman Tuhan? Saya Kak. Wah, semua di sini siap. Adik-adiknya juga udah siap Udah semua siap, Kak. Iya Kak. Oke, lipat tangannya, tutup matanya.
kita pujikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Kami percaya kami boleh menyukakan hati Tuhan melalui pujian kami. Sebentar kami mau duduk diam mendengar firman-Mu. Berkati Kak Diana yang akan membawakan firman Tuhan. Buat kami Tuhan mengerti akan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Diana. Nah, hari ini adik-adik, tuh kakak mau cerita firman Tuhan yang bagus banget adik-adik, yang seru adik-adik. Siapa yang udah siap dengar firman Tuhan? Oke, kalau udah siap, semuanya duduk di tempatnya masing-masing. Buka telinganya, nggak boleh ada lagi yang makan ya. Sekarang benar-benar harus siap dengerin firman Tuhan. Karena hari ini kakak yang ceritanya, wah seru banget adik-adik. Kalau adik-adik sambil makan, sambil minum, nanti kelewatan. Nah, jadi sekarang tangannya dilipat. Duduk yang manis. Kita mulai ya firman Tuhannya ya. Nah, tuh kan adik-adik lihat di gambarnya. Pasti udah ada yang tahu. Ini ada satu bangsa. Dia lagi nyembah apa tuh? Dia lagi nyembah patung adik-adik. Kira-kira ini bangsa apa ya? Bangsa siapa ya? Coba ya, kakak kasih tahu ya. Nih adik-adik. Nah, ternyata itu adalah bangsa Israel adik-adik. Tuh, bangsa Israel adik-adik. Kok mereka malah nyembahnya patung? Ternyata mereka nggak nyembah Tuhan adik-adik. Mereka malah nyembah patung adik-adik. Wah, bangsa Israel tidak melakukan perbuatan yang menyenangkan di mata Tuhan. Tuh, karena bangsa Israel mulai menyembah patung adik-adik. Apa yang terjadi ya sama bangsa Israel? Kita lihat ya adik-adik, pasti mau tahu. Tuh adik-adik. Wah, yang terjadi adik-adik, bangsa Israel diserang adik-adik.
Diserang oleh orang Midian adik-adik. Iya adik-adik. Karena bangsa Israel nyembah patung, akhirnya kehidupan bangsa Israel berubah adik-adik. Mereka itu diserang oleh orang Midian. Tuh, sampai-sampai kalau mereka diserang tuh lihat tuh. Bangsa Israel ketakutan. Mereka sampai semuanya bersembunyi di gua-gua adik-adik. Tuh, mereka sembunyi di gua-gua adik-adik. Mereka ketakutan. Lihat tuh, orang Midian datang, cepet. Kenapa bangsa Israel ketakutan adik-adik? Karena kalau orang Midian datang, mereka rampas semua barang-barang bangsa Israel. Dari makanannya, minumannya, hewan ternaknya, semuanya diambil sama orang Midian. Wah, jadinya kalau orang Midiannya datang, bangsa Israel buru-buru lari. Mereka sembunyi di gua tuh. Sampai mereka tidurnya di dalam gua adik-adik. Mereka ketakutan adik-adik. Nah, karena sekarang bangsa Israel takut adik-adik. Mereka mikir, aduh, kok hidup kita jadi menderita seperti ini ya? Apa yang harus kita lakukan ya? Mereka berbicara adik-adik satu sama lain. Aduh, apa yang harus kita lakukan ya adik-adik ya? Bangsa Israelnya bingung. Mereka ingat, tiba-tiba adik-adik. Mereka tuh mulai berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, kenapa ya? Kok bangsa Israel hidupnya menderita seperti ini? Sampai-sampai mereka dikuasai oleh orang Midian selama 7 tahun adik-adik. Lama banget kan? Setiap hari mereka harus begini. Setiap hari harus lari ketakutan tiap malam. Tidur di dalam gua. Wah, mereka nggak punya apa-apa. Karena semua barangnya, semua hartanya diambil sama orang Midian adik-adik. Tiba-tiba adik-adik, ada yang terjadi adik-adik. Tuh, Tuhan mengutus nabi adik-adik. Nah, mengutus nabi, nabinya ini ngomong sama bangsa Israel. Bangsa Israel, Tuhan kan sudah melepaskan kamu dari bangsa Mesir. Dia juga udah melepaskan kamu dari musuh-musuh kamu. Tapi kenapa kalian malah menyembah patung dan Allah lain selain Tuhan? Maka dari itu kalian jadi menderita seperti ini. Wah, adik-adik tahu apa yang terjadi? Setelah nabinya datang, tiba-tiba bangsa Israel mikir, wah, ini berarti emang benar-benar salahnya kita ya. Bangsa Israel itu jadi ikut-ikutan nyembah patung dan Allah lain karena dia ikutin orang-orang sekitar di tempat tinggal mereka adik-adik. Mereka jadi sadar kesalahan mereka. Kemudian bangsa Israel mulai berdoa lagi sama patung atau sama Tuhan? Sama Tuhan adik-adik. Mereka berdoa, mereka minta tolong supaya dilepaskan dari orang Midian adik-adik. Akhirnya suatu hari Tuhan menjawab doanya adik-adik. Tuh. Nah, di Ofra ini adik-adik, tuh ada tinggal adik-adik. Nah, ada tinggal seorang bapak adik-adik. Nah, bapaknya ini namanya, nih ya, kita lihat ya, namanya Bapak Gideon adik-adik. Nah, Bapak Gideon ini anak dari Bapak Yoas adik-adik. Nah, dia itu kerjanya tuh, dia ngapain tuh? Dia menggiring gandum, tuh, dia rapi-rapin gandum tuh adik-adik. Nah, saat si Bapak Gideon ini lagi duduk-duduk nih, lagi beres-beresin gandum adik-adik, tiba-tiba ada yang muncul adik-adik. Yang muncul itu ada seorang bapak-bapak. Bapak-bapak itu Gideon bingung. Kenapa ya bapak ini kok tiba-tiba muncul di depan aku ya? Terus tiba-tiba bapak ini menyapa Gideon adik-adik. Dan ia mau memberitahu Gideon sesuatu. Adik-adik mau tahu apa yang bapak ini mau kasih tahu ke Gideon? Siapin Alkitab ya. Kita mau buka. Ini alamatnya. Di Hakim-Hakim 6 ayat 12. Kita buka ya. Adik-adik yang di rumah, baca ya di rumah ya. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian.
Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Wah, ternyata yang muncul di depan Gideon ini adalah malaikat Tuhan. Tapi Gideon tahu nggak adik-adik? Gideon masih belum tahu adik-adik. Gideon bingung, aku disuruh, aku dibilang aku pahlawan. Dia bingung, si Gideon bingung, aku pahlawan apa? Wah, terus si Gideonnya akhirnya ngomong lagi sama si bapak ini. Dia masih belum tahu bapak ini malaikat Tuhan. Si Gideon ngomong, kalau benar ya Tuhan nyertain kami, kenapa bangsa Israel harus menderita seperti ini? Mana perbuatan ajaib yang dulu nenek moyang aku suka ceritain? Kok kami tetap seperti ini? Wah, si Gideonnya makin bingung adik-adik. Tuh, lihat tuh. Dia makin bingung. Ini orang ngomong apa sih? Terus si bapak ini ngomong lagi adik-adik. Percayalah pada kekuatanmu dan lepaskanlah bangsa Israel dari orang Midian. Aku yang mengutus engkau. Wah. Bapak Gideon ini masih bingung nggak? Dia masih bingung-bingung. Aduh, apa sih kok dia ngomongnya suruh aku? Terus si bapak Gideonnya balesin si bapak ini. Aku ini mana punya kekuatan sebesar itu buat bantuin bangsa Israel. Aku ini berasal dari suku yang paling muda di Manasye, suku yang paling kecil. Aku juga anak yang paling kecil di dalam keluarga aku. Mana mungkin aku bisa, membebaskan bangsa Israel. Wah, si Gideonnya masih nggak percaya adik-adik, dia masih bingung. Akhirnya si bapak ini berbicara lagi adik-adik. Nah, adik-adik mau tahu? Nah, nih bisa dibuka nih. Sekarang siapin Alkitabnya lagi ya. Di Hakim-Hakim 16 ayat 6. Kita lihat ya. Si bapak ini udah ngomong apa ya? Hakim-Hakim 6 ayat 16. Oke, kita buka ya. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Wah, si Gideonnya tambah bingung gak? Dia udah percaya belum adik-adik apa yang dikatakan oleh bapak ini? Bapak ini itu kan malaikat Tuhan. Tapi si Gideonnya masih bingung-bingung. Aku masih gak percaya deh. Akhirnya adik-adik tahu apa yang terjadi. Setelah itu adik-adik. Nah, si bapak Gideonnya, kita lihat ya ngapain ya. Dia disuruh, dia kembali ke rumahnya adik-adik. Si bapak Gideonnya nih. Nah, kita copotin dulu ya. Kita copotin dulu. Dia balik ke rumahnya nih adik-adik. Dia balik ke rumahnya, kira-kira dia ngapain ya? Dia ambil roti tidak beragi dan daging anak kambing adik-adik. Kemudian dibawa ke bapak ini adik-adik. Terus nih si bapak ini suruh taruh di atas batu adik-adik. Tuh. Setelah taruh di atas batu ya adik-adik. Adik-adik apa yang terjadi adik-adik? Si malaikat Tuhan ini tiba-tiba keluarin tongkat adik-adik. Si bapak ini keluarin tongkat. Setelah itu adik-adik tahu apa yang terjadi? Setelah udah dikeluarin makanannya, dia keluarin tongkat. Tuh, tiba-tiba terbakar adik-adik. Wah, si bapak Gideon ini kaget gak? Wah, dia kaget banget adik-adik. Wah, dia setelah dia ngikutin apa yang diperintahkan oleh si bapak ini, dia disuruh taruh makanan di atas batu. Terus nggak lama bapak ini keluarin tongkat, terus menyentuh makanan itu dan jadi terbakar begitu aja adik-adik. Wah, setelah itu jadi adik-adik, setelah udah terbakar tuh tiba-tiba malaikat Tuhannya hilang. Si Gideonnya baru sadar, ternyata itu tuh Tuhan. Wah, si Gideonnya bilang, celaka aku, mati aku. Waduh, gimana nih? Wah, terus tiba-tiba Tuhan berfirman sama Gideon, tenang, kamu selamat. Kamu tidak akan mati. Kamu sudah terselamatkan. Akhirnya
Maka Gideonnya yang tadinya udah ketakutan, dia jadi senang adik-adik. Akhirnya di situ, di tempat itu adik-adik, Gideon tuh dia mendirikan mesbah buat Tuhan adik-adik. Terus mesbahnya ini dinamakan Tuhan itu keselamatan adik-adik. Wah, akhirnya Gideon percaya bahwa yang tadi nyuruh itu siapa tuh? Tuhan. Dia jadi percaya bahwa Tuhan yang akan nyertain dia untuk menyelamatkan bangsa Israel dari orang Midian. Wah, dia udah percaya. Dia jadi berani adik-adik. Wah, iya, pokoknya aku percaya kalau Tuhan menyertain aku, Tuhan pasti akan membantu aku membebaskan orang Israel dari orang Midian adik-adik. Akhirnya setelah itu, dia pulang ke rumahnya adik-adik pada malam itu. Nah, dia pulang tuh. Nah, di malam hari ini saat Gideon lagi di rumahnya, tiba-tiba Tuhan berfirman lagi. Gideon, bawakan aku anak lembu jantan umur 7 tahun. Kemudian hancurkan mesbah Baal milik ayahmu dan tebanglah tiang berhala. Wah, si Gideon disuruh apa? Ngehancurin mesbah Baal sama tiang berhala milik bapaknya sendiri adik-adik. Kemudian Tuhan memerintahkan lagi, kamu harus korbankan anak lembu itu di atas mesbah Tuhan menggunakan tiang berhala yang sudah kamu hancurkan atau kamu tebang. Wah, akhirnya Gideonnya nurutin gak adik-adik? Dia disuruh ngancurin loh. Nih, dia tadi disuruh ngancurin apa? Mesbah Baal yang dibangun sama papanya. Terus yang ini adalah tiang berhala adik-adik. Tadi Gideon disuruh apa? Disuruh ngancurin adik-adik. Akhirnya Gideonnya nurutin dan ngejalanin perintah Tuhan gak? Iya adik-adik, dia ngejalanin perintah Tuhan. Karena dia yakin, kalau Tuhan yang udah perintah, pasti Tuhan nyertain aku, kata Gideon. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Tuh. Akhirnya adik-adik, tuh. Gideonnya di malam berikutnya adik-adik, tuh. Benar-benar adik-adik, tuh. Akhirnya, tuh. Mesbah Baalnya dihancurin adik-adik, tuh. Dia suruh pegawainya adik-adik, ayo cepetan hancurin. Tuh. Terus tiangnya juga ditebang adik-adik. Tuh. Akhirnya ditebang adik-adik semuanya. Dihancurin. Kemudian kita lihat ya adik-adik ya. Setelah dihancurin, apa yang dilakukan oleh Gideon ya? Nah, setelah semuanya, dihancurin. Diporak-porandain. Tuh. Akhirnya Gideon bangun mesbah buat Tuhan. Terus dia persembahin anak lembunya di atas mesbahnya itu. Dia ngelakuin sesuai perintah Tuhan enggak? Iya, Gideon ngelakuin sesuai perintah Tuhan adik-adik. Dan keesokan paginya, ada yang terjadi adik-adik. Tuh. Nah ini nih mesbahnya tuh, mesbahnya udah dibangun adik-adik. Tuh, kan? Dia ngelakuin sesuai perintah Tuhan adik-adik. Dia nggak satu pun dihancurin semuanya, dia ngelakuin sesuai perintah Tuhan. Setelah itu nih adik-adik, yang terjadi berikutnya nih, tuh, besokan paginya, orang-orang di sana marah-marah. Wah, itu kok mesbah Baal sama tiang berhala itu siapa yang ngancurin itu? Wah, orang-orang lagi nyari-nyari, ini siapa nih? Wah, akhirnya mereka punya satu di pikiran mereka. Pasti si Gideon. Ayo kita ke rumahnya dia, kita cari dia. Pokoknya kita harus hukum dia. Wah, tuh. Akhirnya dia datengin rumah Bapak Gideon adik-adik. Dia ketemu sama bapaknya. Namanya Bapak Yoas adik-adik. Dia ngomong, itu anak kamu harus tanggung jawab ya. Udah ngancurin, kita punya tempat mesbah Baal sama tiang berhala dihancurin begitu aja. Terus dibangun mesbah buat siapa itu? Wah, akhirnya marah-marah adik-adik. Setelah marah-marah, si
Bapak Yoasnya jelasin. Hei, kalau memang benar Baal kamu itu Allah, biarkanlah ia membela dirinya sendiri. Dia bilang gitu. Wah, terus si orang-orang ini ngapain? Tuh. Akhirnya orang-orang di sekitar sana yang tadinya nyalain Gideon, mereka nunggu. Wah, kira-kira ini mesbah Baalnya bisa bantuin orang-orang itu nggak ya adik-adik? Mereka nunggu terus-terusan adik-adik. Kira-kira ada yang terjadi nggak? Tuh. Ternyata mesbah Baalnya nggak bisa berbuat apa-apa adik-adik. Tuh. Nggak ada yang dilakukan tuh. Akhirnya orang-orang di sana baru sadar. Wah, ternyata hanya Tuhan yang punya kuasa adik-adik. Tuhan yang punya kuasa lebih besar dari Baal itu adik-adik. Mereka jadi sadar, wah iya bener. Mereka nungguin seharian tapi mana mesbah Baalnya nggak berbuat apa-apa. Wah, terus setelah itu adik-adik, setelah mereka sadar, nah terus mereka sekarang mulai manggil Gideon dengan nama Yerubbaal adik-adik. Nah adik-adik, nah cerita ini nih, nah kalian udah denger kan? Ternyata Tuhan nyertain Gideon nggak? Nyertain adik-adik. Mulai dari dia ngancurin mesbah Baalnya yang berhalanya. Terus akhirnya Gideonnya diapain sama orang-orang? Nggak diapa-apain ya adik-adik. Karena Tuhan menyertai adik-adik. Nah Tuhan juga nyertain kita di kehidupan sehari-hari. Misalkan nih adik-adik, mama papa yang panggil. Misalkan, Dek, sini. Kamu coba nih, ada lomba di sekolah nih. Ini ada lomba balap sepeda nih. Kamu kan naik sepedanya jago. Ayo ikutan. Tapi kadang-kadang adik-adik dalam hati, takut mau. Orang-orang yang lain pasti lebih jago, kok nggak mau. Nah, kalau adik-adik percaya sama Tuhan, Tuhan sertain adik-adik nggak? Tuhan pasti sertain adik-adik. Asalkan adik-adik berdoa dan minta penyertaan Tuhan adik-adik. Sama seperti Gideon. Dia melakukan apapun disertai oleh Tuhan. Makanya itu. Nah adik-adik, siapa yang hari ini mau disertai oleh Tuhan seperti Gideon? Kita doa sama-sama, kita tutup matanya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kalau sekarang Tuhan, kami belajar lewat firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada dan selalu menyertai kami di dalam setiap kegiatan kami apapun itu. Biarlah Tuhan, Engkau selalu senantiasa menyertai kehidupan kami. Biarlah juga firman-Mu Engkau tanamkan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Sarah. Nah adik-adik kan tadi udah pujian, udah denger firman, sekarang kita mau ayat hafalan dan aktivitas. Yuk semuanya siapin dulu buku catatannya, Alkitabnya juga disiapin. Kalau udah siap semua, Kak Sarah mulai ya. Hari ini, hari Minggu tanggal 11 September 2022. Judulnya Gideon diutus oleh Tuhan. Sekali lagi judulnya Gideon diutus oleh Tuhan. Nah bahannya diambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 31. Sekali lagi ya, bahannya diambil dari Hakim-Hakim 6
ayat 1 sampai 31. Nah, sekarang ayat emasnya nih. Ayat emasnya diambil dari Yeremia 20 ayat 11. Sekali lagi, ayat emasnya diambil dari Yeremia 20 ayat 11. Yuk, kita siapin dulu Alkitabnya. Kita buka, kita membaca sama-sama ya. Nah, Yeremia 20 ayat 11. Yuk kita baca ya. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Sekali lagi ya, Yeremia 20 ayat 11. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Nah, adik-adik, seperti apa tadi Tuhan menyertai Gideon ya? Walaupun Gideon tadi kecil, dari sukunya paling kecil. Nah, tapi Tuhan tetap menyertai. Nah, adik-adik, sekarang kita mau aktivitas. Yuk, nih, adik-adik harus siapkan satu kertas putih yang ukurannya agak besar. Lalu, satu kertas warna kuning dan kertas warna-warna lainnya. Boleh warna merah, hijau, warna biru, nggak apa-apa. Nah, satu lagi juga kertas yang putih seperti ini. Nah, jangan lupa ada spidol, ada lem, dan juga ada guntingnya. Yuk, sekarang kita mau mulai. Kertas yang putihnya ini yang besar, disimpan dulu ya. Nah, lalu yang kertas kuning ini adik-adik bikin pola setengah lingkaran. Tuh, seperti ini. Adik-adik tahu nggak setengah lingkaran itu apa? Gampang. Setengah lingkaran itu lingkaran dibagi dua, jadi dia setengah seperti ini ya. Nah, selanjutnya yang di kertas warna lainnya yang adik-adik pilih, Kak Sarah pilihnya warna biru. Bikin gambar segitiga seperti ini. Nah, lalu di kertas putih adik-adik bikin lingkaran. Nah, kita mau bikin apa sih Kak Sarah? Nih, Kak Sarah kasih tahu ya. Kita nanti mau bikin tuh malaikat. Nah, oke adik-adik, yuk sekarang adik-adik tadi yang kertas warna kuningnya udah dibikin setengah lingkaran, kita gunting ya. Kita gunting. Nah, ini Kak Sarah mau bikin setengah lingkaran ini udah Kak Sarah gunting. Oh iya, jangan lupa nanti bikin setengah lingkaran itu ada dua ya. Nah, nanti dua-duanya adik-adik gunting ya. Nanti jadinya seperti ini nih. Tuh setengah lingkarannya. Ada dua ya. Lalu yang biru. Yang biru juga yang segitiga adik-adik gunting. Nih, Kak Sarah juga udah gunting nih. Tuh, udah selesai. Nah, yang lingkaran bulatnya juga nanti adik-adik gunting ya. Nah, sekarang cara bikinnya kayak gimana ya? Nih, bikinnya seperti ini. Kertas putihnya kita siapin, lalu yang segitiga ini kita tekuk-tekuk. Nah, seperti ini. Dari bawah sampai ke atas. Ditekuk-tekuk. Nah, seperti ini. Terus adik-adik buka tekukannya. Terus kita tempel di kertas putih yang besar. Kita tempel ya. Nah, kita tempel. Ini nanti jadi badannya adik-adik. Nah, setelah itu kita mau tempel sayapnya. Nih, yang setengah lingkaran tadi adik-adik tempel di kiri dan di kanan. Di kiri dan di kanan satu lagi.
Nah, setelah itu adik-adik yang lingkaran putih tadi, kalau adik-adik udah gunting, nanti akan jadi mukanya. Jadi adik-adik nanti kasih mata, kasih hidung, kasih mulut. Nah, adik-adik lalu tempel di atas sini. Nah, jadi deh malaikatnya. Nih, udah selesai adik-adik ya. Nanti adik-adik juga bisa hias nih. Kalau Kak Sarah hias dengan stiker-stiker bintang seperti ini. Dan nggak lupa juga bawahnya ditulis ayat emas hari ini, Yeremia 20 ayat 11. Nah, sampai di sini dulu aktivitas dari Kak Sarah. Sampai jumpa adik-adik.